Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2762 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 3 ayat 3 sampai ayat 7. Masih membahas tentang syarat-syarat bagi penilik, penatu atau hamba Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih membahas syarat-syarat menjadi penilik atau penatua atau hamba Tuhan. Kita sambung dengan ayat-ayat yang kemarin. Saudara, yang pertama, hari ini kita belajar seorang penilik, penatua hamba Tuhan bukan seorang pemabuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau saudara seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, lalu seorang pemabuk. Apa yang terjadi dengan jemaat? Jemaat lebih parah. Betul? Ada peribahasa berkata begini, guru kencing berdiri, murid apa? Kencing berlari. Artinya apa? Artinya perilaku buruk seorang pemimpin akan ditiru, bahkan diperburuk dan dilebih-lebihkan oleh bawahannya, oleh anak didiknya kalau dia guru. Kalau dia hamba Tuhan, jemaat akan melakukan hal yang lebih parah daripada yang dilakukan oleh hamba Tuhannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dalam firman Tuhan ini memberikan satu penekanan kepada kita semua sebagai hamba Tuhan, bukanlah seorang pemabuk. Jadi yang di daerah-daerah yang minum itu menjadi hal yang biasa, bahkan ada di kampung dulu kalau belum minum belum lancar berbicara, ada yang menggunakan itu di saat pelayanan saudara, supaya tambah lancar katanya. Bapak Ibu Saudara bertobat. Amin. Saudara harus memberikan pengaruh positif, pengaruh baik, bukan justru memberikan satu pengaruh yang tidak baik kepada jemaat. Saudara harus menjadi satu orang yang membawa perubahan. Jangan lagi sama seperti dengan orang-orang tua kita yang minum itu sudah menjadi satu kebiasaan. Jangan, bertobat. Seorang penilik, penatua, hamba Tuhan bukanlah seorang pemabuk. Jadi yang masih minum mabuk, bertobat. Yang kedua, seorang penilik, penatua, hamba Tuhan bukanlah seorang yang suka marah, melainkan peramah. Amin. Mazmur 37 ayat 8 berkata begini, berhentilah marah
dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah beberapa kali ingatkan kepada semua pendengar, kepada jemaat, jangan sampai kita melakukan ibadah, tapi hati kita sama seperti Kain. Kenapa persembahan Kain tidak diterima Tuhan? Karena ada amarah di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen sekarang ini, dia betul pergi ke gereja, tetapi masih membawa amarah. Saudara, jangan sampai kita sama seperti dengan Kain. Kita datang beribadah, tapi Tuhan tidak menerima ibadah kita. Karena apa? Karena masih ada amarah. Sebelum berangkat pergi ke gereja, berantem dulu sama suami, sama istrinya, sama anaknya. Di tengah perjalanan ada orang yang melambung kendaraan kita, kita emosi, kita maki dan sebagainya. Tapi di dalam gereja seperti orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan sampai saudara datang beribadah tetapi masih membawa amarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membawa amarah dalam hatinya datang dalam ibadah, lama-lama itu akan membuahkan apa? Kejahatan. Saudara, saya sederhanakan. Orang-orang yang datang dengan amarah itu orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Makanya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, apalagi ketika kita mau melayani, saya tahu banyak sekali godaan, banyak sekali setan mau ganggu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati saudara. Amin. Jaga hati saudara, karena saya paham saudara, ketika kita mau melayani, setannya itu banyak sekali. Saudara, jaga hati. Jangan sampai semua yang kita lakukan menjadi sia-sia karena ada amarah dalam hati kita. Bertobat saudara. Yang ketiga saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penilik penatua hamba Tuhan harus orang yang cinta damai, orang yang suka damai. Coba sudah bayangkan, kalau seorang pemimpin, dia seorang provokator, apa yang terjadi? Dia akan menjadi satu dampak yang buruk bagi jemaat. Karena dia akan membawa jemaat kepada kepentingan-kepentingan pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penilik, seorang penatua, seorang hamba Tuhan haruslah orang yang suka damai. Amin. Matius 5 ayat 9 berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi orang yang membawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau sebaliknya mereka yang suka rusuh, suka ribut, suka cari-cari masalah, mereka anak siapa? Anak iblis. Saudara. Bertobat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini saudara belum berdamai dengan orang lain, tapi saudara melayani, saudara bukan anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Sudah berdamai dengan orang-orang yang berkonflik dengan saudara. Pastikan saudara juga sudah berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, dengan sesama, dengan Allah, itu akan membawa hal yang buruk bagi pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah hidup dalam damai sejahtera. Amin. Sehingga saudara mengajarkan damai. Saudara pergi kemanapun, saudara tidak ada masalah. Saudara merasakan damai, sejahtera, sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara adalah orang-orang yang cinta damai. Haleluya. Yang keempat saudara, seorang penilik penatua hamba Tuhan bukanlah seorang yang cinta uang, melainkan cinta Tuhan. Amin. Ada banyak orang di luar sana lebih cinta cuan daripada Tuhan. Makanya mereka merelakan
tidak beribadah. Mereka rela tidak cari Tuhan di hari Minggu demi mengejar cuan. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, seorang yang cinta Tuhan, bukan hamba uang. Saudara dapat menguji diri saudara. Saudara cinta uang atau tidak? Di saat saudara hari-hari mau pelayanan, tiba-tiba ada orderan, ada pekerjaan, ajakan lembur dari bos. Supaya apa saudara? Supaya saudara tidak pergi ke gereja. Saudara dalam keadaan seperti itu, apa yang saudara mau pilih? Apakah saudara mau datang beribadah? Atau saudara, nanti minggu depan aja ibadah, kan nanti minggu depan ada juga ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, yang mana saudara mau pilih? Apakah saudara akan meninggalkan ibadah atau saudara akan meninggalkan pekerjaan saudara untuk beribadah? Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua pendengar pasti akan lebih memilih cinta Tuhan daripada cinta uang. Amin. Makanya datang beribadah kepada Tuhan walaupun mungkin kita akan kehilangan bonus dan penghargaan yang lainnya. Karena kita orang-orang yang cinta Tuhan, kita lebih memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Seorang hamba Tuhan tidak boleh hamba uang. Coba saudara bayangkan kalau hamba Tuhan cinta uang, maka dia akan pilih-pilih pelayanan. Dia akan pilih-pilih kasih dalam pelayanan. Dia akan lebih memilih melayani orang kaya, orang berpangkat daripada orang yang terpinggirkan. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, dia harus cinta Tuhan, bukan cinta uang. Dia hamba Tuhan, bukan hamba uang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, seorang penilik, penatua atau hamba Tuhan harus memberi teladan yang baik. Amin. Sudah lihat ayat 4 sampai ayat 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Bapak Ibu Saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa pelayanan yang sesungguhnya itu bukanlah yang kelihatan, tetapi dari dalam. Amin. Pelayananmu akan berdampak kalau saudara berhasil memimpin keluarga saudara yang dapat kita lihat skupnya lebih kecil. Ada banyak orang ingin pelayanan keluar jadi berkat bagi dunia, tapi tidak jadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang sejati, pelayanan yang berhasil, pelayanan yang diberkati mulai dari keluargamu. Kalau saudara bisa menjadi seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anakmu, maka pelayanan saudara akan berdampak. Karena apa? Saudara jadi teladan yang baik. Tapi kalau keluargamu saja saudara tidak bisa atur, tidak bisa didik, tidak bisa saudara atasi, bagaimana saudara mau melayani orang-orang lain? Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lebih fokus pelayanan keluar menjadi berkat bagi dunia, tapi keluargamu hancur-hancuran, saya mau katakan, apa yang saudara lakukan itu hanya pencitraan. Yang saudara lakukan itu hanya tebar pesona. Tapi di dalamnya hancur lebur. Bertobat saudara. Saudara harus menjadi teladan yang baik. Dimulai dari mana? Dari keluarga dulu. Amin. Kalau keluargamu baik, dampaknya luar biasa. Haleluya. Yang keenam saudara, menjadi penilik, menjadi penatua, menjadi hamba Tuhan. Yang keenam, janganlah orang yang baru bertobat. Saudara lihat di ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan karena masa lalunya dia itu, wah ini seorang yang bandar narkoba bertobat. Oh ini dukun, dia bertobat. Dia pelaku kejahatan yang paling terkenal, dia bertobat, lalu kita kasih pelayanan. Jangan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia harus alami proses pertobatannya.
dia harus menghasilkan dulu buah-buah pertobatan. Amin. Baru diproses saudara, beberapa waktu dipersiapkan, baru diberikan dia pelayanan. Diberikan pondasi dulu yang kuat. Jangan sampai dia saudara yang dikasih Tuhan hanya euforia saudara sekarang luar biasa, tapi ketika dia mengalami tantangan pencobaan, saudara dia gak kuat, goyang saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, orang kalau baru bertobat itu godaannya kuat. Pastikan dia kuat dulu menghadapi godaan-godaan itu. Karena ada banyak juga yang akhirnya karena gak kuat saudara, berbalik dan tambah parah. Saudara ingat Tuhan Yesus mau menceritakan tentang rumah yang kosong itu. Yang tadinya kosong, tapi karena tidak ada yang mendiami, akhirnya kembali lagi roh yang 7 kali lebih jahat masuk menguasai rumah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang baru bertobat itu ada fase di mana dia kosong. Saudara harus mengisinya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mengisi waktu-waktu saudara dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara punya pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Jadi di saat saudara sudah kuat, baru saudara diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan. Jadi jangan instan saudara, baru bertobat kemarin sekarang dikasih pelayanan. Biar dia berproses dengan waktu. Amin. Biar dia belajar dulu firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia mengenal pribadi Kristus. Sehingga karakter Kristus itu ada pada orang itu. Dalam kesaksiannya yang dia ceritakan adalah mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan diri. Bapak ibu saudara, seorang penilik penatua hamba Tuhan bukanlah orang yang baru bertobat. Biar dia berproses dengan waktu, berproses dengan Tuhan. Nanti kalau saudara lihat dia sudah kuat, dia sudah bisa, dia sudah rendah hati, baru diberikan pelayanan buat dia. Yang terakhir, seorang penilik penatua hamba Tuhan haruslah seorang yang memiliki nama baik, reputasinya baik. Ayat 7 perhatikan. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Bapak ibu saudara, seorang penatua, seorang hamba Tuhan, seorang penilik haruslah seorang yang punya nama baik. Supaya apa saudara? Dia jadi berkat. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Saudara, tadi kita lihat, memang pertobatan itu ada proses. Mungkin masa lalu kita gak bagus, hancur-hancuran. Tapi melalui pertobatan, melalui proses Tuhan, kita akan melihat saudara, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang mempermuliakan Tuhan karena mereka melihat hidup kita yang jadi berkat. Amin. Mereka melihat, wah ini orang ini hidupnya jahat, hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang betul-betul kemuliaan Allah yang nyata dalam kehidupannya. Sehingga melalui orang itu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara mempermainkan Allah. Saudara sekarang bertobat, sudah melayani, tapi diam-diam saudara melakukan kejahatan. Setelah meledak, saudara-saudara bukan mempermuliakan Tuhan, justru mempermalukan Tuhan. Bapak ibu saudara, jaga nama baik saudara. Jaga nama Tuhan supaya apa? Tidak dipermalukan. Pastikan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita belajar saudara, meneruskan yang kemarin. Seorang penilik, seorang penatua, seorang hamba Tuhan bukanlah seorang pemabuk, bukan seorang pemarah, tetapi seorang peramah. Seorang yang cinta damai, suka damai, membawa damai sejahtera. Bukanlah seorang hamba uang, tapi hamba Tuhan, yang cinta Tuhan, bukan cinta uang. Memberikan teladan yang baik. Jangan yang baru bertobat memiliki nama baik, reputasi yang baik di tengah-tengah keluarga dan juga masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati.
Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun diberkati Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.